Kemana anak? Kita akan mulai belajar tentang tematik. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan utama. Nah, jadi yang namanya gagasan pokok itu juga gagasan utama. Sedangkan gagasan pokok atau gagasan utama terdapat di dalam kalimat pokok atau kalimat utama. Gagasan pokok atau utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama atau pokok ada pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi, dalam satu paragraf pasti terdapat satu kalimat utama yang nanti akan menjadi gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan pokok atau utama terletak, kita bisa mencarinya pada yang pertama di awal kalimat atau deduktif. Yang kedua di akhir kalimat, di akhir paragraf atau induktif. Yang ketiga ada di awal dan di akhir paragraf atau disebut juga campuran. Yang di awal paragraf atau deduktif, contohnya seperti ini. Penduduk desa Asri turut memberikan bantuan. Mereka mengumpulkan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Ada pula yang memberi bantuan berupa tenda-tenda untuk warga yang rumahnya roboh. Semua bantuan itu diberikan dengan ikhlas. Nah, pada paragraf ini, kalimat utama ada di kalimat pertama, sehingga disebut paragraf deduktif, di mana kalimat-kalimat setelahnya menjadi penjelas bagi kalimat pertama atau menjadi pemberi keterangan pada kalimat pertama. Maka jenis ini disebut deduktif. Yang kedua atau contohnya, ketika sampai dan terkejut. Ternyata bukan hanya Salman dan teman-teman saja yang mengunjungi tempat korban bencana banjir. Banyak warga yang datang memberikan bantuan. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari rombongan sekolah, lembaga masyarakat, dan organisasi lainnya. Semua membaur untuk satu tujuan, yaitu memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Kita lihat bahwasanya kalimat utama ada pada akhir paragraf, di mana kalimat sebelumnya itu merupakan atau kalimat ini, sehingga kalimat utama atau kalimat pentingnya ada di akhir, maka disebut induktif atau paragraf induktif. Kemudian yang ketiga ada di awal dan akhir atau disebut campuran. Contohnya, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita lihat kalimat utama itu ada di awal dan di akhir kalimat, di mana kalimat ini menjadi kalimat penjelas dari kalimat awal dan akhir. Karena kalimat utamanya ada dua, di awal dan di akhir, ini merupakan kalimat inti, kalimat utama, maka disebut paragraf campuran.
Sehingga kita dapat mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung dari kalimat utama yang sudah ditemukan. Contoh lain lagi ada pada bacaan di bawah ini. Merayakan kemerdekaan di tengah keberagaman. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Kali ini sekolah akan mengadakan acara pementasan kesenian dari berbagai daerah. Hilmi dan teman-teman berdiskusi untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Mereka berencana akan menyanyikan lagu dari beberapa daerah. Hari Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. Biasanya para masyarakat merayakan kemerdekaan dengan berbagai acara. Di sini ada 3 paragraf. Ini merupakan paragraf pertama, kemudian yang ini merupakan paragraf kedua, kemudian yang ini merupakan paragraf ketiga. Kita bahas paragraf pertama dahulu. Dari bacaan paragraf pertama, kita bisa mengetahui bahwa kalimat utama ada pada kalimat pertama. Jika kita sudah mengetahui bahwa kalimat utama ada paragraf pertama, ini berarti termasuk paragraf deduktif, karena kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Sedangkan kalimat yang berikutnya disebut kalimat-kalimat pendukung yang mendukung kalimat utama menjadi lebih lengkap atau disebut juga kalimat penjelas. Ada ini. Nah, Bu Guru kasih warna hijau ya. Itu kalimat pendukung pertama. Kemudian ini juga kalimat pendukung kedua. Kemudian ini kalimat pendukung ketiga. Kemudian ini kalimat pendukung keempat. Dan terakhir ini kalimat pendukung kelima. Ya, jadi ada pendukung yang menjadi penjelas bagi kalimat utama yang berada di awal kalimat. Kemudian, setelah kita mengetahui kalimat utama ada di awal paragraf, kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang dibicarakan pada kalimat pertama itu adalah tentang perayaan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat. Maka, kita tulis di kalimat pokok atau kalimat utama. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat. Adapun gagasan pokok atau gagasan utamanya adalah apa yang dibicarakan dari kalimat utama, yaitu kegiatan pada saat Hari Kemerdekaan. Jadi, gagasan pokok merupakan kesimpulan dari kalimat pokok atau kalimat utama. Jadi, kalimat pokok bisa kita ringkas lagi menjadi gagasan pokok atau gagasan utama.
Silahkan kalian setelah ini. Nah, anak-anak, kita tadi sudah memperhatikan tentang bagaimana penjelasan gagasan pokok. Silahkan nanti dikerjakan latihan halaman 8. Kalian cermati paragraf kedua, paragraf ketiga. Kalian baca lagi berulang-ulang, kemudian kalian cari kalimat utamanya ada di mana. Kemudian kalian cermati kalimat utama tersebut, kemudian simpulkan gagasan pokoknya apa. Kalau ada kesulitan, kita bisa diskusi di Google Classroom. Bu Guru akan senantiasa mendampingi kalian. Kalau kalian ingin ada yang ditanyakan, silahkan hubungi via WA juga bisa. Bu Guru tunggu keaktifan kalian. Semangat belajar, tetap semangat pada pembelajaran jarak jauh tahun ini. Semoga kalian lebih dapat paham untuk mengerjakan latihan soal. Demikian Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.